Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Hari ini saya sedikit mau berbincang dengan teman-teman karena banyak hal yang mungkin pengen dibagi ya. Selama saya 2 minggu tidak praktek ini. Saya sakit dan saya tidak menyangka sebenarnya bisa mengalami sakit selama ini, dan ini disebabkan mungkin karena saya sendiri tidak aware bahwa tubuh saya ini cukup lelah sebenarnya. Praktek lebih dari 8 jam sehari, kadang bisa sampai 10 jam, bahkan 11 jam pernah ya. Dan hal itu ternyata akumulasi dari kelelahan saat saya lagi liburan 2 minggu bersama keluarga yang cuma diselang 3 hari praktek, dan waktu itu juga sangat padat. Kurang tidur ya. Kalau selama liburan saya tentunya kurang tidur, dan setelah pulang liburan juga sangat sibuk sampai akhirnya istri juga masuk rumah sakit karena demam berdarah. Saya sibuk nganterin anak ke sana kemari, dan akhirnya saya sendiri akhirnya yang jatuh gitu ya. Dan ini mengingatkan kita kembali, banyak di antara kita mungkin yang merasa tubuh kita tuh sehat-sehat saja gitu ya. Saya sendiri lupa atau mungkin tidak terlalu aware dengan respon tubuh saya. Saya merasakan ya sehat-sehat aja sih kayaknya. Nggak ada masalah ya. Kayaknya hidup ya baik-baik saja juga. Saya nggak merasa feeling stress. Dan semua yang terkait dengan kalau misalnya di jam tangan seperti ini yang mengatakan saya stres, kurang tidur dan segala macam, saya oke kok. Saya masih bisa olahraga. Tapi ternyata tiba-tiba bisa kolaps ya, bisa jatuh gitu ya, kondisinya jadi kurang baik dan terus-menerus ya, dari diare kemudian kemana-mana ya, terjadi problem-problem yang terjadi pada diri saya ini. Dan kalau kita merhatikan sebenarnya hal ini tidak berbeda jauh ya dengan kecemasan kita ya. Kalau orang yang mengalami gangguan cemas itu kan biasanya nggak tahu juga dari mana sumber cemasnya. Mereka bahkan tidak mengerti cemas itu kayak apa gitu ya. Yang mereka tahu kan perasaan takut yang tidak jelas, kekhawatiran yang terus-terusan gitu ya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi salah satu sumber mengapa kekhawatiran itu makin lama makin ada. Dan tiba-tiba terjadilah serangan panik. Saya sangat aware tuh dengan itu. Makanya kalau saya bicara, kalau sama istri, salah satu tempat saya sering curhat ya dengan istri itu, saya selalu bilang bahwa saya ini mungkin kecapean gitu ya. Pada kesempatan beberapa kali saya mengatakan saya capek gitu ya, rasanya pengen libur gitu 1-2 hari gitu, nggak praktek gitu ya. Dan tapi sayangnya saya tidak lakukan ya. Saya cukup konsisten, saya udahlah praktek aja dulu, soalnya kalau libur tiba-tiba kasihan pasien yang sudah lama mau konsul, dia harus tertunda. Tapi ya sekarang 2 minggu tidak terima pasien ya ini. Jadi besok saya baru mulai praktek kembali hari Selasa tanggal 17 September. Saya buat video ini tanggal 16 September. Jadi buat saya mungkin ini juga pengingat ya, begitu juga teman-teman bahwa kalau kita berbicara tentang tubuh kita, seringkali kita tuh nggak aware sama tubuh kita sendiri. Mungkin tubuh kita sudah memberikan sinyal, tapi karena daya tahan tubuh kita cukup baik pada suatu kondisi tertentu, atau mungkin saya waktu itu saking gembira, jadi saya kan ke luar negeri bersama dengan anak-anak dan istri, saya merasa kegembiraan yang luar biasa gitu ya. Saya merasa kayaknya seneng banget. Tapi ya nggak bisa mengurangi kelelahan saya gitu sebenarnya. Dan itulah yang terjadi. Nah, jadi buat kita sama-sama belajar apa yang bisa kita lakukan nih untuk membantu. Yang paling penting adalah belajar untuk bisa berbicara sama orang lain tentang apa yang menjadi problem, atau mengungkapkan pikiran kita ya. Saya sering mengatakan kepada istri saya
sebenarnya kalau saya capek gitu ya, saya lelah. Tapi saya tetap jalani gitu, karena ya pilihannya memang ya berhenti dulu, stop. Tapi saya juga bingung, kayaknya kok saya masih mampu-mampu aja gitu ya. Ya itu juga terjadi kan mungkin sama teman-teman gitu. Teman-teman merasa kayaknya secara mental saya bisa masih ngerjain lah gitu. Walaupun secara konteks psikologisnya teman-teman tuh selalu drain gitu, selalu merasa baterainya itu habis gitu kalau habis pulang dari kantor atau pulang kerja gitu ya. Rasanya langsung aduh capek gitu rasanya. Dan itu yang mungkin sering kali kita lupa, bahwa tubuh kita sebenarnya sudah mengirimkan sinyal tapi kita tidak terlalu aware. Yang kedua adalah memang punya waktu konsisten ya. Saya sih mengatakan kalau ditanya pasien, dokter ada nggak sih waktu recovery itu? Ada, pulang dari praktek saya recovery, saya duduk, mungkin menenangkan pikiran, saya melakukan meditasi gitu ya. Tapi kayaknya tidak bermanfaat kalau saya tidak melakukannya dengan cukup lebih banyak gitu. Jadi balancingnya itu antara tingkat stresornya sama kemampuan saya mengolah fisik saya itu kurang pas. Tidur saya rasanya cukup. Saya tidur 5-6 jam sehari. Kadang 7 jam kalau weekend. Kemudian saya olahraga. Makan saya bergizi. Saya ada suplementasi. Tapi ternyata hal-hal tersebut itu tidak mampu mengatasi kelelahan yang sudah terlalu besar yang saya alami. Jadi tanpa saya sadari ternyata menangani pasien-pasien kejiwaan itu meningkatkan stresor saya gitu ya. Walaupun nggak kelihatan gitu. Nah menarik kan, nggak kelihatan nih. Tapi merasakan kondisi tersebut ada gitu ya. Setelah beberapa lama timbullah sebagai gejala konteks infeksi peradangan di tubuh. Ya, dan dalam hal ini mungkin saya akhirnya menyadari kondisi tersebut bahwa nggak bisa ditanggal ternyata kemarin itu kurang gitu balancing saya gitu terhadap tingkat stresor saya sendiri. Itu yang mungkin perlu dipahami. Jadi buat kedepannya ya mudah-mudahan sih saya dengan teman-teman juga punya kesadaran untuk lebih fokus balancing antara kemampuan kita dan juga tingkat stresor kita, balancing terhadap bagaimana mengelola pikiran-pikiran dan perasaan itu menjadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Dan ini sedikit sharing saja. Nah, ada pelajaran yang bisa diambil, silakan. Saya dan teman-teman bersama-sama membantu diri menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.